Inter Milan jatuhkan sanksi pada Arturo Vidal terkait Flamengo. Inter Milan jatuhi sanksi denda kepada Arturo Vidal terkait ungkapannya kepada media bahwa ia ingin gabung ke Flamengo. Secara mengejutkan, Vidal mengaku kepada media Chili bahwa ia berambisi pindah ke klub Brasil tersebut. Pengakuan ini membuat klubnya marah, dan berencana untuk jatuhi sanksi denda kepada gelandang 34 tahun itu. Menurut Sky Sport Italia, seperti yang dilansir Spreinter, Nerazzurri benar-benar tak suka dengan apa yang diungkapkan Vidal dalam wawancara tersebut. Kepada wawancara yang dilakukannya dengan TNT Sports, gelandang yang direkrut Inter Milan dari Barcelona itu mengungkapkan pujiannya untuk Flamengo. Vidal juga tidak menutup-nutupi fakta bahwa dia menghargai peluang untuk bergabung dengan klub raksasa Brasil tersebut, kemungkinan di awal musim panas mendatang. Namun lain halnya dengan Nerazzurri, yang memandang sikap Vidal ini tak bisa dibenarkan, karena ia masih terikat kontrak dengan Inter. Pemain itu pun dianggap bisa memicu spekulasi transfer karena mendiskusikan topik tersebut. Karena itu, Inter akan bersikap tegas dan menjatuhkan sanksi denda kepada Vidal, yang saat ini sudah mencari jalan keluar dari Giuseppe Meazza pada musim panas mendatang. Dia kemungkinan juga akan didorong untuk keluar dari Inter, jika tak berhasil tinggalkan klub tersebut. Kontroversi wasit di laga Torino vs Inter Milan bikin AC Milan keki berat. Laga pekan ke-29 Serie A antara Torino melawan Inter Milan yang digelar di Stadio Olimpico di Torino, Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022 kemarin diselimuti kontroversi. Beberapa kalangan mengklaim kalau Torino pantas mendapatkan penalti. Sebagai informasi, pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Torino unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Gleison Bremer pada menit ke-12. Kontroversi terjadi beberapa saat setelah gol tercipta. Tepatnya pada menit ke-35, Andrea Belotti berhasil melewati Andrea Ranocchia dan memasuki kotak penalti Inter Milan. Tapi Ranocchia masih mampu mengikuti dan mencoba merebut bola dari penyerang timnas Italia itu. Namun, alih-alih menyentuh bola, Ranocchia malah membuat Belotti kehilangan keseimbangan dengan menggeser kaki yang seharusnya menapak ke tanah. Pemain Torino lalu meminta kepada wasit untuk memberikan hadiah penalti. Sayangnya, Marco Guida selaku wasit pada pertandingan itu tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Situasinya kian diperparah oleh Davide Massa selaku tim VAR yang juga tidak menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran. Pertandingan pun berlanjut. Torino mampu mempertahankan keunggulannya cukup lama. Gawang mereka yang dikawal oleh Etrit Berisha itu tidak kebobolan sampai mendekati masa injury time babak kedua. Petaka pun muncul di masa injury time babak kedua. Torino akhirnya kebobolan oleh pemain pengganti Inter Milan, Alexis Sanchez. Dengan bantuan Edin Dzeko, ex-Manchester United tersebut berhasil melesakkan bola ke gawang tuan rumah. Dikaitkan terus dengan sang mantan, Romelu Lukaku dikabarkan ngamuk. Menurut sebuah laporan, pemain Chelsea, Romelu Lukaku, dikabarkan ngamuk karena berita yang terus mengaitkan dirinya akan balikan dengan Inter Milan. Menurut The Telegraph, dirinya geram dengan spekulasi liar yang beredar di Italia. Spekulasi itu menyebutkan keinginannya untuk hengkang setelah sanksi dijatuhkan kepada Chelsea. Padahal, dirinya ingin memperbaiki hubungan dengan orang-orang di Chelsea dan akan berusaha untuk tetap berada di Stamford Bridge meskipun klub tengah berada dalam situasi sulit. Sikap Lukaku ini berbanding terbalik dengan beberapa bulan lalu yang secara terbuka mengatakan rindu dan ingin kembali berseragam Nerazzurri. Bahkan, laporan menyebutkan jika dirinya rela jika gajinya dipotong asalkan dapat kembali ke Inter Milan dan bermain di Liga Italia. Hal itulah yang menyebabkan dirinya diasingkan sementara oleh Thomas Tuchel. Pasalnya saat itu dirinya baru saja dipulangkan oleh Chelsea dengan mahar 1,8 triliun rupiah. Selain mendapat sanksi dari sang pelatih, ia juga mendapat penolakan dari supporter Inter yang membentangkan spanduk di sekitar Giuseppe Meazza. Setelah dihukum beberapa pertandingan dan cemoohan dari fans Chelsea, akhirnya dirinya mengakui penyesalannya dan meminta maaf kepada The Blues. Dengan kebijaksanaan Tuchel akhirnya Lukaku dikembalikan ke skuad dan mulai dilibatkan dalam beberapa pertandingan Chelsea. Namun kabar burung justru kembali di saat hubungannya dengan Tuchel mulai membaik. Itulah yang menyebabkan dirinya kesal dengan pemberitaan media.